duduk Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kembali kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana tradisi kita mau mengenal, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami ingin mengenal Bapak Ibu, saudara-saudari untuk lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Karena kita tidak ada perbedaan, sebab kita adalah satu keluarga Tuhan. Adakah di antara kita yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Haleluya, puji Tuhan. Kita ke satu pujian, Ku kasih Kau. Hadir di tempat ini, saya atas nama gembala, wakil gembala, seluruh pengerja dan diaken di tempat ini mengucapkan selamat datang. Jika Bapak belum mempunyai tempat ibadah yang menetap seperti ini, kami membuka pintu dan kami berharap Bapak boleh bergabung bersama Gereja GBI Kota Daud Asera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, silakan duduk. Hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, Tuhan mau pakai lebih heran dan lebih dahsyat lagi. Kita akan langsung saja membuka firman Tuhan yang pagi hari ini. Saya ambil dari Roma 12 ayat yang ke-1 dan yang kedua, 2 ayat saja. Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari Bapak, untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya mengundang sekali lagi kita boleh bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu-minggu ini memang minggu-minggu yang sangat menyulitkan buat khususnya kita rakyat Indonesia. Kenapa? BBM naik. Secara tidak langsung BBM naik, mata rantai pasti akan mengikutinya. Semua pasti akan naik, termasuk transportasi. Ibu-ibu yang pusing, bawang putih, bawang merah, cabai, semua perlengkapan dapur akan naik. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa? Supaya kita harus merenungkan betapa baiknya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tidak semua sih, tetapi mari kita boleh menelaah. Begitu banyak anak-anak Tuhan dalam kondisi nyaman, dalam kondisi happy, dalam kondisi yang menyenangkan. Hampir 90% mereka lupa akan kebaikan Tuhan. Kenapa? Jangan kita berkata, Tuhan kok Tuhan izinkan ini terjadi. Justru mari kita mengkoreksi hidup kita. Sudahkah kita pernah merenungkan begitu besar kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini? Kalau kita happy-happy saja mungkin lupa.
Mungkin pernah Bapak Ibu mendengar suatu ilustrasi ketika seorang pelaut yang sedang berlayar di lautan yang luas dan badai ombak datang. Dia berdoa, Tuhan, kalau Engkau selamatkan saya akan potong kerbau yang besar. Tuhan dengar doanya. Dia tuntun kapal itu hampir-hampir sampai di suatu pelabuhan, karena nahkodanya pasti akan mencari pelabuhan yang terdekat atau pulau yang terdekat supaya tidak dihempas, kapalnya pecah dan penumpangnya akan mati. Ketika dia melihat pulau, dia berdoa, Tuhan, kambing aja deh Tuhan, kerbau kegedean, karena dia tidak lihat pulau. Begitu kira-kira 500 meter dia sampai di darat, Tuhan, ayam aja ya Tuhan ya, karena saya tahu Tuhan baik. Sampai di darat, Tuhan, telurnya aja ya Tuhan. Inilah manusia. Tetapi ketika kita benar-benar berdoa, bergumul dalam situasi yang sulit, dan Tuhan belum menjawab doa-doa kita, pasti kita akan terus berdoa dan berdoa. Baik Bapak Ibu, mari kita akan melihat bagaimana Tuhan penyertaannya, pemeliharaannya menyertai kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Firman Tuhan pagi hari ini saya kasih tema menyenangkan hati Tuhan. Banyak cara kita menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya dengar Bapak Penatua berdoa, kami sudah memuji, kami sudah memuliakan Tuhan. Itu salah satu kita menyenangkan hati Tuhan. Menjadi pertanyaan, bagaimana supaya kita bisa menjadi atau bisa menjadi alat untuk menyenangkan hati Tuhan, selain dari faktor yang dua tadi. Saya mencatat memang banyak cara untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ini. Kembali kita melihat bagaimana Roma 1 ayat 2 dengan jelas di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma, bagaimana jemaat-jemaat Roma ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita selalu dapat menyenangkan hati Tuhan. Dalam situasi apapun, dalam situasi kondisi bagaimanapun, Tuhan tetap kita harus senangkan. Tuhan mau supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Karena inilah yang Tuhan kehendaki, karena tubuh kita ini adalah suatu persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Memang hidup di tengah-tengah dunia ini penuh dengan tipu daya, kejahatan. Bagaimana kita dapat menjadi serupa dengan dunia ini? Tetap saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kita mempunyai pegangan bahwa Yesus adalah yang bisa menjaga dan melindungi kita, sehingga kita tidak serupa dengan dunia ini. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau bagaimana selanjutnya, langkah-langkah apa yang membuat kita menjadi orang-orang Kristen, bukan sekedar orang-orang Kristen. Saya merenungkan juga apa yang dikatakan oleh Bapak Gembala ketika Bapak Gembala atau Bapak Wakil Gembala, saya lupa, ketika kasusnya Freddy Sambo ini viral. Saya bilang orang Kristen memalukan, semua orang Kristen. Bapak Gembala atau Bapak Wakil Gembala mengatakan betul dia orang Kristen, tetapi dia belum tentu hidup Kristus.
Sebab orang-orang pengikut Kristus tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti ini. Tetapi kalau orang Kristen, ya, apa tidak banyak orang Kristen yang ada di penjara? Banyak. Tetapi kalau orang-orang pengikut Kristus, orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan, dia pasti melakukan apa yang menjadi kesenangan Tuhan, apa yang membuat Tuhan bisa bersuka cita di dalam kehidupannya. Di tadi ayat 1 mengatakan mempersembahkan tubuh. Artinya bukan sembarang tubuh, karena tubuh kita ini terdiri dari bermacam-macam anggota. Ada tangan, ada mata, ada kaki, ada hidung, ada telinga. Artinya apa? Semuanya itu harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Saya pernah waktu saya masih di Jakarta, bukan di Bekasi juga sih, cuman waktu itu saya ada di Bekasi Utara. Saya punya teman satu gereja, dia bilang, jadi orang Kristen capek juga ya. Saya sih nggak mau masuk surga. Loh, kaget saya. Kenapa? Katanya di surga itu kerjanya cuma memuji Tuhan, menyanyi. Capek lah. Wah, saya pikir orang pikirannya picik sekali. Karena di sana tuh nggak ada lagi. Jangankan di surga, firman Tuhan bilang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, walaupun dia berjalan tidak menjadi letih, tidak menjadi lesu. Apalagi kita udah di surga. Kita sudah bukan lagi menantikan Allah, bahkan kita sudah bersama-sama dengan Allah. Ya nggak apa-apa lah, saya nggak masuk surga. Yang penting di luar surga aja, kan nggak memuji Tuhan. Ya bila Tuhan begitu piciknya pikirannya. Nah, yang penting saya ada di pelatarannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jangan kita puas kalau kita datang beribadah kepada Tuhan seakan-akan kita mempersembahkan tubuh kita. Tetapi bagaimana dengan tangan kita? Bagaimana dengan mulut kita? Bagaimana dengan mata kita? Firman Tuhan memang tajam. Orang dengan mata saja yang memandang lain jenisnya dan timbul rasa ingin memiliki atau birahi, Tuhan bilang itu sudah berzina dan sudah jatuh di dalam dosa. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, makanya Tuhan pertegas di sini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah persembahanmu yang sejati. Jangan sampai salah satu anggota tubuh kita berbuat dosa, maka tubuh kita pun akan mati di dalam neraka. Hidup kita pun tidak akan diterima. Kenapa? Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Matius 5 ayat 29 mengatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam api neraka. Berarti seluruh anggota tubuh kita juga harus kudus, harus berkenan kepada Tuhan, dan itu yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Saya ingat ketika kita masih sekolah minggu, ada ujian anak-anak sekolah minggu yang mengatakan, hati-hati gunakan matamu, tanganmu, kakimu, sebab Allah Bapa di surga melihat kita semua. Bapak Ibu, saya terpukul dengan firman Tuhan ini. Saya terus terang, saya juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya kalau melihat Bapak Gembala, Ibu Gembala pulang dari gereja, kelihatannya sepele. Mereka kalau pulang dari gereja selalu muter. Tidak sedikit jemaat yang potong jalan. Gak apa-apa lah. Suatu saat saya
mengikuti beliau putar lumayan jauh. Memang mengikut Tuhan, keputusan kita mengikut Tuhan, ada salib yang harus kita ikut. Amin. Suatu saat ketika Bapak Ibu Gembala nggak ada siapa-siapa ini. Saya potong jalan. Tuhan ingatkan saya dengan ujian anak sekolah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati. Meskipun tidak ada yang melihat, Bapak Gembala tidak melihat, Bapak Wakil Gembala tidak melihat, Bapak-bapak, Ibu tidak melihat saya memotong jalan, karena itu pelanggaran lalu lintas. Tetapi Allah Bapa di surga melihat kita semua. Tuhan ampuni saya, jangan tiru. Saya mau taat bukan karena Bapak Gembala dan Wakil Gembala, tetapi saya takut mata Tuhan melihat kita semua. Baik yang baik, baik yang jahat. Mari Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita mau mempersembahkan tubuh kita, termasuk anggota dari tubuh kita, tangan kita, mata kita, mulut kita, apapun yang menjadi anggota di dalam tubuh ini menjadi persembahan yang kudus dan yang hidup, berkenan kepada Tuhan. Kalau ada salah satu anggota kita, anggota tubuh kita yang membawa kepada kita menjadi satu kebinasaan, Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, kalau matamu cungkil, kalau kakimu potong, lebih baik kehilangan salah satu anggota tubuhmu asal engkau masuk ke surga, daripada dengan seluruh tubuh kita masuk neraka. Luar biasa, ya. Ini yang Tuhan kehendaki. Ini yang maksud Tuhan untuk kita mempersembahkan tubuh kita. Tuhan tidak mengatakan persembahkan anggota tubuhmu, tapi seluruh tubuh kita menjadi suatu persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Berbicara persembahan kita, tubuh kita yang hidup. Kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita yang hidup? Seringkali kita seolah-olah kita mempersembahkan hidup kita buat Tuhan. Kita setia di dalam segala ibadah kita. Kita setia di dalam segala apapun kegiatan gereja kita ikuti. Tetapi kalau tubuh kita ada di sini, pikiran kita melayang-melayang, bukankah itu satu penghinaan buat Tuhan? Tuhan mau kita semuanya serahkan kepada Tuhan. Artinya yang hidup, Bapak Ibu, saya menangkap di sini bahwa ketika bangsa Israel, ketika kita meninjau kembali ke dalam perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel itu mempersembahkan persembahan, baik itu persembahan penebusan dosa, persembahan bakaran, ataupun persembahan apapun, mereka harus membawa binatang. Dan binatang itu binatang yang hidup. Bukan saja yang hidup, mereka juga harus periksa binatang ini tidak boleh bercacat. Entah itu giginya ompong lah, entah itu kulitnya kurisan lah. Tuhan tidak berkenan dengan persembahan itu. Artinya persembahan yang sempurna, persembahan yang binatangnya yang hidup, bukan binatang yang mati. Sebab binatang mati Tuhan anggap najis. Dan kita pun demikian. Kita harus mempersembahkan tubuh kita, bukan persembahan yang mati, artinya yang kemunafikan. Karena hidup manusia penuh dengan kemunafikan. Ketika kita belum mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita pagi hari ini, bukan saja kepada Bapak Ibu, tetapi kepada diri saya. Mari Bapak Ibu, kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Sebab inilah persembahan, dan inilah yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Makanya Tuhan itu benar-benar luar biasa. Sudahkah kita merenungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita?
Sudahkah kita merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang begitu dalam, begitu lebar, begitu luas dalam kehidupan kita? Dia mau menyerahkan anaknya yang tunggal hanya untuk orang-orang kita ini yang berdosa. Kalau saya mau menolong orang, mungkin karena orang itu baik kepada saya. Tetapi secara daging, kalau kita menolong orang, melihat orang itu yang sudah menyakiti hati kita, yang sudah mencibirkan kita, mungkin saya berpikir dua kali. Tetapi Tuhan, Dia mau menyerahkan putranya yang tunggal. Dia tidak pernah mengingat-ingat kesalahan kita. Dia tidak pernah mau tahu apa penyebabnya, tetapi Dia mau mati untuk kita. Mari Bapak Ibu, kita mau persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang kudus artinya bahwa seluruh hidup kita sudah dikuasai oleh Tuhan, sehingga kita boleh berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika kita merasakan ini, ketika kita mengakui ini, ketika kita berkomitmen bahwa hidup kita adalah di dalam Tuhan dan kita ada di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi jangan kita mengandalkan, ya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Memang Tuhan turut bekerja, tetapi bekerja sama dengan kita. Jangan Tuhan aja suruh bekerja. Tuhan, ayo Tuhan bekerja sama dengan saya. Ketika saya mau celaka, Tuhan hindarkan saya dari celaka. Ketika saya mau sakit, Tuhan hindarkan saya dari sakit. Tetapi kita makan seenaknya. Sudah tahu kita kolesterolnya tinggi, makannya makan seafood terus. Begitu kolesterolnya tinggi, Tuhan tolong saya. Kok Tuhan gak hindari saya dari penyakit itu? Di mana kerjasama antara kita dengan Tuhan? Tuhan mau, ya iyalah, Tuhan memang turut bekerja, tetapi kerjasama dengan siapa? Dengan kita. Nah, kalau kita udah tahu itu salah, kalau kita sudah tahu itu membawa bahaya, jauhi. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dan juga persembahan yang berkenan kepada Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati pasti akan menghasilkan pola pikir yang serasi dengan kebenaran Allah. Ibadah yang benar harus dilakukan dalam roh yang telah dibarui Tuhan dan diwujudkan dalam persembahan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Ayo mari kita mempersembahkan. Kalau selama ini baru separuh, atau mungkin 75%, atau mungkin 90%, atau mungkin 99,9%, masih 0,01%. Karena Tuhan katakan, setitik dosa pun tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Karena Tuhan mau totalitas kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak mau tanggung-tanggung. 100% hidup kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu akan memimpin kita, menuntun kita. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetapi jangan kita andalkan itu semuanya kepada Tuhan. Ada di dalam kehidupan kita untuk kita boleh memperbarui. Kalau kita udah tahu, oh saya masih kelemahannya di sini, datang sama Tuhan, minta ampun. Tuhan, ayo mari Tuhan, saya mau mengubah hidup saya mau mengubah cara pikir saya mau mengubah pola hidup saya, supaya saya berkenan kepada Tuhan. Itulah hidup yang Tuhan inginkan, sehingga terpancar dalam hidup kita. Kristus tidak boleh hidup yang kompromi dengan dunia, karena dunia ini jahat. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen harus hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan?
Kita lihat ayat yang kedua, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ujung-ujungnya sempurna. Mempersembahkan tubuh yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu artinya kesempurnaan yang Tuhan minta dari hidup kita. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan dunia, tetapi kita harus berubah oleh pembaruan budi yang daripada Tuhan. Kita memang hidup di dunia ini, tetapi ingat, kita bukan berasal dari dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Berarti kita bukan dari dunia. Kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, kalau kita berasal dari Allah, tentu kita juga memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Kita harus sepadan apa yang Allah pikirkan dengan apa yang kita pikirkan. Memang seringkali kita berbeda cara pandang kita, cara pikir kita. Tuhan Yesus juga pernah loh, menurut saya, dia tidak sepikiran dengan Bapa di surga. Buktinya apa? Saya kasih tahu bukti. Ketika dia mau menyerahkan, ketika dia mau disalibkan, ketika dia mau mati di atas kayu salib, dia katakan, ya Bapa, kalau boleh, jauhkan cawan ini daripadaku. Itu kan maunya dia. Tetapi puji Tuhan, dia tidak jatuh dalam dosa. Kenapa? Dia katakan, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Dan dia pasrah kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Kalau pujian tadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Jangan pernah kita lakukan janji Tuhan. Tuhan berjanji pasti digenapi. Karena kita mempunyai pikiran yang sama dengan Allah dan bukan memikirkan hal-hal dunia. Karena apa? Karena dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita, jangan menjadi serupa dengan dunia. Ya, memang kita berasal dari atas, Pak. Tetapi kita kan masih hidup di dunia. Bagaimana kita tidak bisa serupa dengan dunia? Tuhan katakan, kuasa yang ada pada engkau jauh lebih besar dari segala kuasa apapun yang ada di kolong langit ini. Bapak Ibu, saya kasih ilustrasi kenapa kita tidak boleh harus serupa dengan dunia. Ikan itu ada dua kehidupannya. Yang pertama, ikan hidup di air tawar. Yang kedua, ikan hidup di air asin. Saya tidak akan membahas ikan yang ada di air tawar. Saya akan membahas bagaimana hidup ikan yang ada di air asin. Ibu-ibu yang suka masak ikan air asin, ketika ibu olah, ibu masak, dagingnya kalau kita tidak pakai garam, asin nggak? Tetap dia tawar. Kan dia hidupnya di air asin. Coba kalau telur kita masukkan di dalam air asin, kita tunggu seminggu aja, dia akan berubah menjadi asin. Kenapa? Telur itu tidak ada kehidupan, tetapi ikan itu mempunyai kehidupan, sehingga dia tidak terpengaruh dengan lingkungan dia. Dia tidak terpengaruh dengan air asin yang membuat dia hidup. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita, kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan dunia. Amin.
Jadi jangan pernah berpikir bagaimana mungkin kita hidup di dunia kok. Pasti kita akan sedikit banyak serupa dengan dunia. Contoh saya, ya kan, hampir serupa. Nggak ada Bapak Gembala ini, nggak ada yang ngelihat ini, nggak ada jemaat yang lihat ini, nggak apa-apa lah saya potong jalan. Tetapi Tuhan ingatkan, ayo mata Tuhan melihat. Ayo kita hidup di dunia, tetapi jangan hidup seperti orang dunia. Karena kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan hidup di dalam kita, sehingga kita tidak menjadi seperti dengan dunia. Itulah sebabnya ikan tidak asin dagingnya, meskipun dia hidup di air asin. Haleluya. Supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah. Itulah kenapa kita tidak boleh serupa dengan dunia. Supaya firman Tuhan jelas di sini mengatakan, supaya kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk menyenangkan hati Tuhan, kita harus melakukan kehendak Allah. Jangan kehendak kita. Tuhan Yesus juga mau menyenangkan Bapaknya di surga. Kalau boleh Bapak cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu-lah Bapa yang terjadi. Sehingga semuanya itu sesuai dengan polanya Bapa di surga. Yesus harus meminum cawan anggur yang pahit itu. Apa sih kehendak Tuhan Allah itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Dalam rangka mendukung target gereja GBI Kota Daud, 300 jiwa dalam tahun ini. Inilah pikiran Allah yang ditaruh oleh Bapak Gembala kita. Tidak muluk-muluk. Hikmat Tuhan turun atasnya. Bukan keinginan daging. Kalau keinginan daging, gereja kita paling mampu berapa nih Pak Gembala? Ya mungkin 300 lah. Kalau nanti Pak Gembala bilang, dia akan menargetkan jemaat GBI Kota Daud dalam tahun ini 500 jiwa. Mau ditaruh di mana? 300 jiwa, jangankan 300 jiwa. Kalau kita full di sini aja 200 jiwa aja sudah desak-desakan. Tetapi kalau 300 jiwa masih kita ada. Bukan keinginan daging, bukan keinginan supaya Pak Gembala, dikenal orang 300 jiwa. Bayangkan 300 di mana-mana ada. Pak Gembala itu hebat. Dijauhkanlah dari Tuhan pemikiran ini. Tetapi inilah kehendak Allah dan inilah pikiran Allah yang Tuhan taruh di dalam gembala kita. Mempunyai target 300 jiwa, bukan 300 kakak, 300 jiwa. Ya, bagi Tuhan betul tidak ada yang mustahil dan itu kita amin. Tetapi jangan kita amini aja, kita juga harus bekerja. Bagaimana cara bekerja kita? Mari kita lihat apa yang Tuhan inginkan di dalam kita menjaring jiwa, di dalam kita memenangkan jiwa. Matius 28 ayat 19 dan 20 ini adalah bukan sesuatu yang asing bagi kita sebagai orang-orang yang percaya dan orang-orang Kristen di dunia ini, pengikut-pengikut Tuhan. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Inilah pikiran Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pergi dan jadikan semua bangsa menjadi muridku, dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi tugas kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan, untuk membawa jiwa kepada Tuhan, untuk membawa jiwa kepada Bapa di surga, supaya Bapa disenangkan hatinya, supaya Yesus disenangkan hatinya. Kita membawa jiwa bukan untuk menyenangkan hati Pak Wakil Gembala. Kita membawa jiwa bukan untuk menyenangkan hati gembala kita. Kita membawa jiwa bukan untuk menyenangkan para diaken, tetapi kita membawa jiwa untuk menyenangkan hati Tuhan.
Namun satu hal seringkali gereja lupa. Ya, di sini dikatakan, kita lanjutkan dulu. Dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sudah berapa banyak gereja membaptis orang? Tetapi gereja lupa di dalam ayat yang ke-20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan pernah kita para penyampai firman Tuhan, kita para pendeta yang memberitakan firman Tuhan kepada jemaat, kita lupa setelah kita membaptis, kita istilahnya kalau sebelum baptis konseling pra-baptis. Tetapi setelah baptis kita harus terus menjaga, mendidik mereka, mengajarkan mereka, melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini kelemahan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Setelah kita baptis, kita lepaskan begitu saja. Tidak ada gereja yang melakukan, kalau itu bilangnya apa ya? Kalau pemuritannya. Bapak Ibu, bayi-bayi Kristus di zaman Herodes dibunuh itu secara fisik. Tetapi Herodes itu masih hidup di zaman sekarang secara roh. Karena apa? Herodes itu masih menginginkan bayi-bayi Kristus, bayi-bayi yang baru dilahirkan. Orang-orang yang baru dibaptis adalah orang-orang bayi secara rohani. Karena itu kita sebagai orang-orang diaken-diaken, hamba-hamba Tuhan, harus bagaimana menjaga mereka, mendidik mereka, mengajarkan mereka, melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Jadi bayi itu bukan bayi secara fisik, tetapi secara roh. Mereka yang baru dibaptis adalah bayi-bayi rohani. Ayo, mari gereja, kita harus beri pengajaran kepada mereka, kita harus beri pemuritan kepada mereka, supaya apa? Supaya target kita 300 jiwa tidak seperti karung bolong. Karung bolong tahu? Di atas dimasukin, di bawahnya bolong, keluar lari-lari. Habis dibaptis, keluar, masuk gereja, lari-lari. Kita harus jahit bawah. Dengan cara kita harus menjadikan mereka yang baru-baru dibaptis, kita harus muridkan mereka, kita harus ajar, kita harus didik mereka, supaya mereka mengerti kehendak Tuhan. Karena inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita, bahwa kita harus mengajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu, kepada saya. Dan kita tidak perlu takut, sebab Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kita tidak perlu takut. Artinya bayi-bayi ini yang sudah kita ajar, yang sudah kita baptis, sudah kita didik, kita muridkan, supaya mereka lebih dalam lagi mengenal akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, sudah saatnya untuk kita satu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi jangan kita main-main lagi. Karena waktu Tuhan semakin dekat. Semakin dekat, semakin dekat, dan semakin dekat. Kita tidak tahu kapan itu. Sama, saya juga waktu masih kecil, saya takut sekali ketika mendengar waktu Tuhan sudah dekat. Wah, saya kalau diajak sama papa saya pergi, saya takut Tuhan datang. Tuhan datang berarti saya nggak ketemu mama saya. Tetapi sampai saat ini Tuhan belum datang. Waktunya kok jauh. Umur saya sudah menjelang 50 lebih, sudah setengah abad, tetapi Tuhan belum datang. Tetapi kenapa Tuhan belum datang? Karena Tuhan masih baik sama kita.
Tuhan masih murah hati kepada kita. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Ayo bertobat, ayo sungguh-sungguh, ayo persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan hidup kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Minta kepada Tuhan supaya kita memiliki hikmat mana kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Saya yakin dan percaya, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita semua yang ada di dalam ruangan ini, hari ini khususnya, kita semua sama-sama mau menyenangkan hati Tuhan. Dan kita fokus mata kita tertuju hanya kepada Dia yang sudah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan kita percaya padanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saya undang singer, WL, pemain musik, untuk kita angkat satu pujian.